Bapandiran santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita ketemu dengan Pak Wali Kota Pak Ibnu Sina dalam acara podcast kita Pamandiran Santai yang diselenggarakan oleh Kantor Berita Antara Kalsel. Nah, luar biasa hari ini alhamdulillah Pak Ibnu bersedia dan mudah-mudahan dalam podcast ini kita akan menggali bagaimana Banjarmasin menghadapi global Geopark Meratus yang akan sebentar lagi akan dinilai oleh UNESCO, Pak. Nah, jadi ada 6 daerah, Pak Ibnu. 6 kota ya. Daerah Pak Ibnu, alhamdulillah segar, Pak Ibnu lah. Alhamdulillah baik, sehat. Luar biasa, Pak Ibnu ini selalu ceria. Nah, mukanya selalu segar, luar biasa. Kayak ada beban, padahal yang dipikirkan banyak sekali, tetapi selalu bahagia. Luar biasa. 700.000 masyarakat warga kota Banjarmasin. Nah itu dia, Pak. Nah jadi Pak, soal Geopark Meratus ini Pak ada 6 daerah Pak Ibnu yang masuk wilayah di Geopark Meratus ini. Ada ya Banjarmasin, Banjarbaru, Tanah Laut, Tapin, Martapura, dan Barito Kuala. Ada sekitar 3.000 kalau nggak salah itu luasannya. Nah maka kita nih kalau sudah menjadi Geopark global itu kita dipersiapkan menghadapi itu, Pak. Nah, kalau Pak Ibnu sendiri gimana Pak kira-kira menghadapi ini, Pak? Bagi kami Banjarmasin sebuah apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang sudah menginisiasi upaya untuk menjadikan kawasan Meratus sebagai taman bumi atau geopark. Geopark itu bahasa Inggris ya. Kalau park itu kan taman. Ya. Kemudian geo itu berarti taman bumi lah. Taman bumi ya, betul. Yang memiliki keunggulan terutama dari aspek batuan-batuan tua, dari aspek geologis. Kemudian juga dari aspek konservasi. Terhadap berbagai macam biodiversity, keanekaragaman hayati dan juga culture diversity, atau keanekaragaman budaya. Nah, jadi memang 3 unsur ini yang memang membentuk dan menjadi syarat suatu kawasan itu menjadi taman bumi atau geopark. Betul, Pak. Nah, makanya siapa yang tidak kenal dengan Meratus? Betul. Berbagai macam biodiversity dari hutan-hutan Meratus itu sangat-sangat kaya sekali. Betul. Dan itu harus dilestarikan. Nah, itu dia. Kemudian batuan-batuan geologisnya konon katanya tertua di dunia. Benar. Ya, dan ada titik-titik misal kayak panas bumi yang ada di kawasan Tapin dan sekitarnya. Kemudian juga ada batuan-batuan tua di kawasan Tahura Sultan Adam. Betul. Kemudian juga ada gua-gua batu kapur yang sangat langka di Hulu Sungai Selatan, dan sampai ke Banjarmasin itu membentuk alur cekungan yang ada di muka bumi berupa sungai-sungai, berupa warisan-warisan budaya yang hidup dan tumbuh dan berkembang, sehingga kawasan itu harus ditetapkan sebagai warisan dunia begitu. Nah, itu dia. Karena sumbangsihnya untuk bahan edukasi pembelajaran masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, yang penting juga adalah untuk kawasan konservasi. Bahwa ini harus dilestarikan. Dan yang ketiga nih yang paling penting, apa itu, Pak? Punya nilai ekonomi. Nah, itu dia, memang tujuannya memang seperti itu. Makanya ini punya kan Geopark ini lebih cenderung juga ke pariwisata akhirnya, Pak. Pariwisata, ekonomi kreatif, warisan UMKM, kuliner, dan berbagai macam warisan-warisan yang sangat berharga untuk kehidupan manusia. Nah, makanya dari situ kita mau tanya Pak Wali nih, siapan kita itu menghadapi yang seperti itu tuh apa yang mungkin di program Pak Wali ini untuk Banjarmasin ini, Pak? Memang harus satu kesatuan. Karena yang namanya geopark itu lintas kabupaten kota, bahkan ada yang lintas provinsi. Betul. Karena terutama misalnya ada 6 geopark yang sudah diakui secara dunia di Indonesia. Betul. Dan rata-rata itu adalah dari gunung, pegunungan sampai kawasan dataran rendah. Nah, misalnya kayak Ciletuh, Taman Batur,
kemudian Bangka Belitung. Ya, jadi kemudian perlu untuk kemudian memastikan bahwa Geopark ke-7 Indonesia itu ada di kawasan Meratus. Dan itu menjadi hamparan kawasan yang sangat-sangat kaya untuk studi penelitian. Kemudian juga penting untuk melestarikan budayanya, adat istiadat, kekayaan hutan Kalimantan yang ada di Meratus untuk kepentingan pengobatan, sumber mata pencaharian, termasuk juga untuk kegiatan pembangunan dan ekonomi. Nah, itu. Jadi memang dia punya nilai lebih lah. Betul. Makanya memang tuh harus dijadikan satu kesatuan. Misalnya bukan hanya ini urusan 1-2 kabupaten saja, tetapi Geopark Meratus itu tanggung jawab paling tidak ada 7 kabupaten kota. Dan bersama-sama dengan provinsi untuk menjadikan ini sebagai sebuah keunggulan yang mungkin menjadi hal yang berbeda dengan geopark-geopark yang ada di Indonesia yang sudah diakui. Ya. Nah. Tapi ini harus berjuang. Iya. Karena perjuangan ini kan setahun sekali. Iya. Di UNESCO misalnya berjuang, masuk dulu di Kementerian Bappenas, di Kementerian Kebudayaan untuk memastikan itu. Dan majunya itu ke UNESCO memang harus sama-sama. Harus sama-sama. Dan kita siap misalnya mensupport, mendukung. Ayo, apa misalnya yang ada di Banjarmasin ini, mungkin kita tidak punya bentuk rupa bumi dalam bentuk batuan-batuan, tetapi ada kawasan hamparan, warisan dunia misalnya Pasar Terapung, warisan saujana lainnya yang terkait dengan kearifan lokal masyarakat dan warga di kawasan kawasan dataran rendah dengan membentuk format tertentu dari muka bumi kita ini seperti sungai, seperti budaya yang tumbuh di situ, termasuk vegetasi yang khas dataran rendah. Dan itu satu kesatuan dengan Meratus. Jadi dari gunung kemudian sampai ke dataran rendah, mengalir ke laut. Nah, tapi gini Pak, kita ingin secara spesifik untuk Banjarmasin ini, dikira untuk mendukung seandainya nih Pak, seandainya nih kayak ini sudah diakui, lalu akhirnya kan banyak nih wisatawan nih, karena itu ada di zona-zona, nanti semua udah tahu bahwa Geopark Meratus itu ada di Kalimantan dan mungkin pintu gerbangnya mungkin Banjarmasin Pak. Nah, lalu untuk itu kira yang bisa kita nilai jual yang kita akan lakukan tuh kira dalam dunia wisata apa gitu Pak? Pertama, pariwisata itu terutama yang nature ya, yang alam, bentang alam, itu memang minat khusus orang untuk menjelajahinya dan menikmatinya. Terbahkan berpetualang di Taman Geopark Dunia Meratus misalnya. Itu memang memerlukan yang namanya infrastruktur. Infrastruktur pariwisata harus akses. Harus bagus, sehingga kemudian 3 unsur yang ada di dalam syarat-syarat satu tempat itu menjadi destinasi pariwisata harus kita penuhi. Misal soal di objek wisata itu ada yang namanya accessibility, kemudahan orang untuk menjangkau. Betul. Kemudian ada yang namanya amenities, ada kenyamanan, sarana prasarana untuk orang bisa menikmati fasilitas-fasilitas yang lengkap, yang nyaman. Kemudian ini yang paling penting, apa itu Pak? Attraction. Nah, itu dia. Harus atraksi. Itu dia. Kalau pariwisata tanpa atraksi itu hambar. Jadi kalau orang misalnya datang ke tempat, misalnya bagian dari global Geopark Meratus ini jadi, maka mereka bisa menikmati dari gunung terus sampai ke dataran lembah, ke gunung, lembah sampai ke dataran rendah, itu bisa dinikmati menjadi sebuah experience, pengalaman yang Pak. Bisa yang sangat berkesan bagi seseorang, sehingga kemudian tidak sia-sia ketika kita ingin menjelajahi apa sih keunggulan-keunggulan dari Geopark Meratus yang berbeda dengan geopark-geopark yang lain.
Nah, kalau berbicara soal atraksi Pak, mungkin ada sudah agenda-agenda yang tiap per tahun itu memang yang harus kita tawarkan Pak untuk mendukung ini Pak. Kalau tahun ini kan sebetulnya ada sekitar 40 atau 45 agenda event di Banjarmasin, termasuk juga agenda event nasional yang sudah masuk di dalam Karisma Event Nusantara atau KEN, dan provinsi membina kita. Di provinsi sudah ada 7 atau 8 event se-Kalimantan Selatan yang diusulkan dan masuk di Karisma Event Nusantara. Jadi itu apa? Menjadi sebuah festival pasar terapung misalnya. Ya, festival pasar terapung. Kemudian festival Jukung. Festival Jukung. Nah, itu ini kearifan nih, peninggalan Sasirangan. Melalui Banjarmasin Sasirangan Festival. Yang ke-8 tahun ini. Ke-7 tahun ini. 7 ini. Nah, terus. Jadi ada sesuatu yang didapatkan oleh siapapun yang ingin menjelajahi the diamond of Borneo nih kan, artinya berliannya Pulau Kalimantan ini itu kan menjadi sesuatu yang sangat berharga, termasuk kalau yang sifatnya itu sesuatu yang bisa dijadikan souvenir, misal hasil batuan, kerajinan, batu alam. Kemudian kalau yang paling mahal ya batu mulia, intan, berlian dan berbagai macam lain luar biasa. Batu mulia lainnya, termasuk misalnya di sungai-sungai kita. Sungai-sungai kita ada kearifan lokal, pasar terapung, ada susur sungai, termasuk juga kawasan-kawasan heritage. Kawasan-kawasan bersejarah, kawasan-kawasan warisan kota yang harus kita lestarikan, misalnya Kota Tua, Kota Lama, dan itu di kota-kota lain itu memang dirawat, dijaga, di dress up lah, artinya diperbaiki sehingga kemudian pibes dari jadul itu, artinya zaman dulu itu bisa dirasakan. Berarti kalau di Banjarmasin sendiri daerah-daerah yang mungkin bisa yang sekarang itu bisa kita unggulkan adalah misalnya kawasan Sungai Jingah, Muara Kuin, kemudian kawasan Kota Lama, Banjarmasin tempo dulu, termasuk museum dan lain sebagainya. Jadi ulun kira kita melengkapi berbagai macam keunggulan dari Geopark Meratus ini, terutama dari aspek budaya yang lebih berinteraksi kepada budaya-budaya sungai dan adat istiadat budaya Banjar yang masih hidup, tumbuh, berkembang, bahkan dilestarikan di Banjarmasin. Nah, itu dia luar biasa. Memang Banjarmasin kita siap mendukung lah. Kita siap menjadi pintu gerbang dan kita pun siap untuk mensupport keberhasilan Kalimantan Selatan memperjuangkan Geopark Meratus sebagai warisan global, warisan dunia yang kemudian membanggakan kita semua. Banjarmasin ini kan Pak ibaratnya salah satu kota yang dikatakan sebagai kota sungai Pak ya. Memang memiliki sungai kalau sekarang itu sudah 290 kalau nggak salah Pak ya. 250 sungai dan anak sungai. Nah, luar biasa. Memang tidak ada di daerah lain sebanyak itu. Makanya kedepannya menurut Pak Wali, saya pendengar Pak Wali itu akan menjadikan sungai ini kayak Banjarmasin masa depan itu seperti apa Pak? Kita itu harus maju dengan keunggulan kita. Kita tidak mungkin mencontek, meniru daerah-daerah lain yang sebetulnya tidak ada akarnya di kita. Nah itu. Jadi sesuatu, ada kalimat dari turis yang waktu itu sempat berjumpa dengan kami di Menara Pandang. Beliau mengatakan bahwa kami suka ke kawasan Kelayan dan sekitarnya. Kenapa? Loh, itu kan situasinya agak begitu. Tidak apa-apa. Yang seperti itulah yang ingin kami nikmati. Yang seperti itulah yang tidak ada di Belanda. Yang seperti itulah yang tidak ada di negara kami. Karena kalau bangunan-bangunan tinggi, bangunan-bangunan itu kami sudah punya. Mereka sudah punya. Sudah kawan menikmati mauannya, dan hal yang aktivitas keseharian masyarakat yang beraktivitas di pinggir sungai, ada juga yang mandi di pinggir sungai, kemudian aktivitas ekonomi, aktivitas sosial kemasyarakatan, itu sesuatu yang baru bagi kami. Itu yang khas. Ya, itu sesuatu yang tidak kami dapatkan, dan kami dapatkan hanya di sini. Oh, pantas di Kelayan itu dikatakan di kalangan guide itu bahwa itu kanal tur itu memang kanal tur. Iya, itu memang sudah. Yang paling penting kan
tidak ada sampah. Nah, jangan buang sampah ke sungai. Nah, kemudian aktivitas masyarakat itu terutama untuk yang sanitasi, MCK dan lain sebagainya itu tidak boleh yang langsung ke sungai. Betul. Karena itu akan sangat mengganggu pemandangan. Tetapi kalau aktivitas sehari-hari, mungkin anak-anak yang berenang, anak-anak yang mandi, itu sesuatu yang sifatnya itulah kearifan lokal kita. Nilai jualnya apalah. Ya, cuman kemarin di situ saya pernah juga wisatawan di sana. Katanya ada jembatan-jembatan kecil tuh kalau menurut mereka tuh bagus, tetapi mereka mau bertiti di situ takutnya jatuh katanya kalau seandainya itu diperbaiki kuat katanya luar biasa. Diperkuat dan tetap saja dengan desain seperti itu. Tidak kemudian betonisasi, tidak berubah menjadi beton-beton. Itu dia. Dan mereka dengan melihat jembatan ulin, kemudian konstruksi dari kayu, itu sesuatu yang menarik. Iya, Pak. Ya. Pak, tadi Pak yang tadi belum terjawab lagi, yang maksud saya itu yang ke depan tuh kata Pak Ibnu, kita harus lihat masa depan, jangan lihat ke belakang gitu. Itu soal tentang sungai itu gimana, Pak? Karena sungai itu kan masa depan bagi kota ini. Dulu memang jadi masalah. Ketika sungai itu jadi tong sampah raksasa. Iya, betul. Tapi begitu sungai itu bersih, indah. Nah, itu dia. Itu menjadi sesuatu yang sifatnya keunggulan kota. Nah, iya. Jadi kalau sungai masih bagian belakang kota, itu tidak akan maju. Tapi kalau sungai sudah menjadi beranda depan kota, nah itu dia. Waterfront City, itulah keunggulan kota ini. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Aryan di sekuen terakhir. Itu apa katanya? Jendela 1000 sungai. Apa katanya, Pak? Banjarmasin dengan 1000 sungainya dan sungai di Banjarmasin bukanlah tentang masa lalu. Nah, sungai di Banjarmasin bukan tentang masa lalu, tetapi tentang masa depan kotaku. Masa depan. Nah, masa depan kotaku yang kucintai. Nah, luar biasa. Nah, ini luar biasa. Masa depan untuk Banjarmasin adalah sungai. Nah, ini untuk sekelumit. Di Indonesia ini memang tidak ada kota yang mengklaim dirinya sebagai river city. Kota sungai itu belum ada di Indonesia. Itu diambil oleh Bangkok. Di Indonesia yang memang layak dan punya potensi untuk menjadi kota sungai adalah Banjarmasin. Nah, inilah sementara podcast kita dengan Pak Ibnu Sina, alhamdulillah kita benar-benar siap untuk menghadapi Geopark Meratus untuk menjadi Geopark global. Inilah Paman Anom dan Pak Ibnu Sina. Semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.